Halo teman-teman, di konten kemarin kita sudah belajar operator ya teman-teman. Ada operator aritmatika, operator perbandingan, dan juga operator logika. Dan hari ini kita akan belajar if else atau membuat keputusan dalam pemrograman ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu semuanya. Nah, maksudnya if else atau membuat keputusan dalam pemrograman itu seperti apa? Contohnya seperti ini, kalau hujan apakah pakai payung, kalau tidak apakah pakai payung atau tidak. Nah, kalau di pemrograman contohnya seperti ini. Kita buat variabel baru yang bernama, di sini saya contohkan nilai ya teman-teman. Sini kita pakai nilai 75. Nah, kemudian di sini kita buat if else-nya atau membuat keputusan. If, jika. Nah, kemudian kita masukkan value-nya di sini. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka outputnya di sini teman-teman. Rumusnya itu if kemudian nilai baru output yang ditampilkan. Konsol outputnya nilai A sangat bagus. Nah, ketika nilai lebih besar sama dengan 80, maka keluarkan output nilai A sangat bagus. Nah, pasti ada nilai yang kurang dari 80, 75, dan seterusnya. Else if. Nah, ini kecuali nilai 80 ya teman-teman, maka ketika nilainya itu bukan 80, maka dia itu langsung kelempar ke logika setelahnya. Nah, kita misalkan nilainya lebih besar sama dengan 70, maka outputnya nilai B bagus. Nah, kita buat else if lagi. Nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, kita keluarkan outputnya konsol log nilai C cukup. Nah, kemudian kita untuk yang terakhir kita pakai else doang dan tanpa nilai ya teman-teman. Jadi langsung teman-teman keluarkan outputnya itu apa, nilai B perlu belajar lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa setiap konsol itu diakhiri dengan titik koma. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi logikanya seperti ini, dan nilai kita di sini adalah 75. Nah, kita jika 75 lebih besar 80, maka keluarkan nilai A. Nah, di sini 75 kan kurang dari 80, maka di sini eliminasi teman-teman, maka dia masuk ke sini, ke input yang kedua. 75 lebih besar dari 70. Nah, dia benar, maka logika atau pemrograman akan menampilkan nilai bagus. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Not index.js. Nah, bener kan nilainya B, karena 75 itu ada di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Ini 60. Nah, misalkan nih nilainya itu 10. Nah, kita coba hitung ya teman-teman. 10 lebih besar dari 80? Tidak kan? Berarti dia pergi ke selanjutnya di sini. Apakah 10 lebih besar 70? Salah juga. Maka ini dieliminasi juga, turun ke selanjutnya. Apakah 10 lebih besar dari 60? Salah juga. Maka otomatis turun ke sini. Bang, di sini kok tidak ada nilainya? Nah, di sini itu adalah nilai atau logika yang terakhir. Jadi kenapa di sini ada if? Karena di sini mau ada logika lagi teman-teman.
Nah, jika di sini pakai else, maka otomatis ini kita hapus ya teman-teman, maka adalah output terakhir adalah ini. Dan ini 10 di sini kan kurang dari semuanya, berarti nilainya itu adalah D. Kita coba ya teman-teman. Nah, bener kan nilainya D. Nah, ada lagi biasanya itu dalam ujian atau ulangan itu soalnya itu seperti ini. Kita buat variabel angka ya teman-teman. Nah, kita cek jika angka modulus 2 sama dengan 0, maka kita tampilkan angka plus adalah bilangan genap. Jadi teman-teman biasanya kalau dalam tes itu mengeluarkan output apakah nilai ini genap atau ganjil. Biasanya dalam tes itu soalnya seperti itu teman-teman. Nah, angka plus adalah bilangan ganjil. Nah, jangan lupa tutup pakai titik koma. Ketika 9 dibagi 2 itu sisa berapa teman-teman? Kan sisa 1. Nah, berarti tidak sama dengan 0. Berarti bilangan genap atau ganjil. Nah, kalau sama dengan 0 itu adalah bilangan genap. Kan di sini 9 modulus 2 itu sisa 1. Berarti kan ada sisa tidak sama dengan 0, maka dia angka ganjil. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi yang atas dieksekusi dulu. Nah, jika di atas ini tidak ada nilai yang diinginkan, maka dia langsung pergi ke logika yang di bawahnya. Kita cek ya teman-teman. Nah, 9 adalah bilangan ganjil, benar, karena 9 modulus 2 itu tidak sama dengan 0, artinya dia itu sisa 1, maka adalah bilangan ganjil. Nah, itu adalah contoh if else ya teman-teman. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.